Noella, di mana akhirnya ada kesempatan ya bagi para pemain muda, para pemain wanita sepak bola Indonesia mendapatkan kesempatan berlaga di liga yang official dan akan memberikan lagi satu kompetisi yang luar biasa, dan ini yang sangat dibutuhkan untuk bisa mendapatkan kesempatan lagi untuk melihat talenta yang ada di Indonesia dan bisa dimanfaatkan untuk timnas di berbagai level. Iya, karena tentunya memang penting juga bagi mereka yang masih berada di kelompok umur ya untuk bisa bersaing di level yang cukup kompetitif juga, Adi. Iya, dan apalagi liga masih akan bergulir baru dan kesempatan bagi para pemain muda juga sangat besar untuk bisa langsung masuk ke skuad utama ya. Ini menjadi satu kesempatan yang tentunya begitu luar biasa didapat oleh para pemain muda putri Indonesia. Peluang lagi Noella. Oh, satu umpan berbahaya dan berujung dengan gol pembuka. Dan ini sudah menjadi satu ancaman yang ditawarkan belum lama tadi dari pemain yang memang sudah memberikan pergerakan yang sangat positif. Dan akhirnya Keisa Arabella mampu untuk membuka keunggulan bagi tim Garuda Pertiwi U16 dengan satu aksi yang memukau menyambut umpan yang disajikan sepertinya oleh Fadila tadi, yang bergerak masuk dari flank sebelah kanan dan langsung bisa memberikan bola yang begitu baik dan diselesaikan. Berawal dari set play, lemparan ke dalam dan kemudian agresi yang tepat dari Fadila lewati hadangan dua pemain Saudi Arabia, dan dengan aksi yang luar biasa, peel off dari dua pemain bertahan Saudi Arabia menemukan space yang tepat tadi. Upaya dari Keisa Arabella untuk membuka keunggulan bagi Garuda Pertiwi. Luar biasa, unggul 1-0 nih Noella dari Saudi Arabia. Bahkan kita melihat umpannya tadi juga bagus sekali ya dia, tepat berada di depan gawang dan mampu dieksekusi dengan begitu baik oleh Keisa Arabella, pemain nomor punggung 9 sebagai left winger. Oh, satu kesalahan. Peluang yang berbahaya tadi Noella, masih ada kesempatan tapi bisa diamankan di area kotak penalti dari Garuda Pertiwi. Ini menjadi satu momen yang harus diperhatikan dengan jeli dan tidak boleh lengah untuk menjaga keunggulan, karena kalau baru saja mencetak gol dalam sepak bola, ini adalah satu momen yang paling bisa dimanfaatkan lawan untuk secepatnya menyamakan kedudukan. Dan organisasi dari pertahanan kurang sempurna sehingga ada foul tadi yang dilakukan oleh Jazlyn Kayla. Dan ini menunjukkan pentingnya untuk mempertahankan konsentrasi ya dia, apalagi setelah mencetak gol seperti tadi Anda katakan, ini jangan sampai lengah karena bisa berbahaya, karena tadi langsung ada peluang berbahaya dari Saudi Arabia tentunya kita lihat. Dan ini dia kiper dari Garuda Pertiwi, ada Alena Ayu Arumi. Alena Ayu coba untuk membangun pagar hidup 4 pemain yang menjadi pemain yang dipercaya untuk menghadang upaya tendangan bebas yang sesaat lagi sepertinya akan dieksekusi oleh Kenzi Ala. Regianis Wijanarko menjadi bagian dari pagar hidup. Dari kotak D ini peluang yang tidak mudah, tapi akan coba juga untuk bisa dinetralisir oleh penjaga gawang Aleana yang sudah mempercayai pagar hidup dengan 4 pemain dari Garuda Pertiwi. Lemah tapi masih ada kesempatan dan harus bisa dihadang. Luar biasa. Masih bisa dihadang. Luar biasa. Aliana yang bergegas dengan cepat tadi menutup ruang tembak, pun juga sebelum adanya effort yang coba diarahkan oleh Kapten Saudi Khadai Sultan Al-Taibi sudah dalam posisi offside dan betul sekali. Tepat tadi linesman yang mengangkat bendera. Melihat 7 menit pertama gimana Adi? Ya cukup positif, tapi kita lihat bagaimana distribusi yang coba dilakukan oleh sang penjaga gawang Aliana tadi. Bukan yang terbaik dan hampir berujung dengan turnover yang bisa dimanfaatkan Saudi. Kemudian kali ini melaju dengan cepat Anya Gabriela, satu pemain yang juga tampil impresif di awal persaingan. Coba lagi untuk bisa memberikan umpan dan lagi-lagi targetnya adalah 2 pemain di lini tekanan, namun yang paling cepat untuk bisa berupaya menyambut bola adalah Keisa Arabella, dibantu oleh Anya Gabriela Chandra tadi yang coba memberikan umpan tapi powernya agak berlebih sehingga gagal untuk bisa dimanfaatkan dengan tepat tadi. Mungkin bagi Keisa Arabella bisa mencoba dengan kaki kiri tadi sebenarnya lebih optimal andai ada kontak yang bisa dia lakukan dengan kaki kirinya. Tapi kembali bagaimana setup yang kerap kali terjadi dari ancaman dari flank kanan ini begitu positif yang ditawarkan oleh Garuda Pertiwi.
Iya, dan tentunya kalau kita melihat kesempatan bermain Kala tadi yang coba untuk memberikan aksi yang optimal dari dirinya. Iya, kita juga menantikan apakah ada perubahan strategi yang dilakukan oleh pelatih Al-Katerini Valida, head coach dari Saudi ya, di mini break tadi. Tentunya karena tadi kita melihat ada komen-komen yang diberikan oleh Al-Katerini Valida. Iya, sejauh ini Saudi masih belum bisa mengakali press di fase pertama build up. Ketika para pemain Indonesia 3 terdepan begitu agresif, mereka menyulitkan upaya distribusi bola yang ditawarkan dari pemain di zona pertahanan. Kita lihat lagi terlalu tergesa-gesa, kemudian berujung dengan kesalahan. Lagi ada sebuah turnover yang coba dimanfaatkan oleh tim Garuda Pertiwi. Ini terus menjadi cerita berulang bagi Saudi di awal persaingan ini. Bagaimana tim muda mereka masih terus berupaya untuk bisa keluar dari tekanan dahsyat yang ditawarkan oleh Keisha Arabella dan kawan-kawan. Iya, baru tadi saja ada duel ya dari Keisha Arabella dan juga Rimas Ahmed Elbanawani. Dibuat tidak nyaman, tidak ada space yang diberikan. Dan bagaimana pemain yang sepertinya punya kecepatan tapi tidak bisa digunakan karena kembali begitu rapatnya. Pertahanan yang dimulai dari lini serang dari pasukan Garuda Pertiwi. Kembali sebuah kesempatan, upaya sampaikan jarak jauh masih bisa diblok tadi. Peluang bagi Anya Gabriela. Sejauh ini pun kalau kita melihat passing accuracy mereka bisa dibilang cukup baik ya dia. Ya, passing accuracy sangat baik karena jarak antar lini begitu rapat dan tidak ada high risk passes yang ditawarkan. Ya, mereka semua sudah tahu betul apa yang harus dilakukan dengan possession, dengan tampil simple, dengan bola-bola yang sangat terukur, sehingga rasio sukses dari pas mereka cukup tinggi. Saya juga mungkin melihat ini di atas 80% yang tersaji di persaingan babak pertama. Tapi ini menarik tadi yang Adi katakan tidak ada high risk passes ya. Jadi ini memang salah satu dari rencana pelatih juga berarti. Iya, keep it simple dan tampil dengan sesuai instruksi. Dan kita lihat bagaimana build up-nya juga terukur dari para pemain Indonesia dan sangat press resistant ya. Ini kembali keunggulan dari kemampuan individu yang dimiliki sangat baik, dipadukan oleh tim Mushineman untuk tampil sebagai sebuah unit yang sangat solid dan sejauh ini semua berjalan sesuai dengan rencana. Ada lagi hadangan yang baik tadi dari Raisya Novita. Antisipasi dari set play juga harus baik. Gagal lewati first defender, sangat luar biasa tadi hadangan yang dilakukan. Dan kembali memanfaatkan transisi, sangat baik. Laju sekali lagi Noella. 2 lawan 1 cukup sulit, ada support yang ditawarkan. Kembali kesempatan didapat oleh Garuda Pertiwi. Delay yang sangat tepat, tendangan jarak jauh ya, on target dari Keisha Arabella, tapi belum bisa membuat bekerja penjaga gawang Mariam Abed. Tapi kembali situasinya dengan plan dari build up yang terencana. Dan kita lihat bagaimana ada awareness ya dari Keisha Arabella, menunggu support, dia melakukan scanning tapi kemudian support datang terlambat sehingga dia mengambil inisiatif dengan cepat tadi melepaskan eksekusi. Lagi peluang, melaju berbahaya, kesempatan untuk menggandakan keunggulan, tidak dilewatkan. 1 gol berhasil ditambah oleh Garuda Pertiwi yang berhasil diluncurkan oleh Nafiza Ayashanori. Ya, luar biasa. Kembali memanfaatkan celah yang begitu menganga di area pertahanan dari Saudi Arabia. Dan bagaimana pemain yang punya percaya diri yang begitu mengesankan. Dia melaju tanpa ragu dengan aksi dribblenya. Dia melihat penjaga gawang Mariam Abed coba menutup space menembak dan dengan cepat mengambil keputusan yang luar biasa. Di momen yang genting, ini adalah satu finishing mematikan yang ditawarkan oleh Nafiza Ayashanori untuk menggandakan keunggulan Garuda Pertiwi. Kembali kita dibuat terpukau dengan bagaimana spirit dari para pemain Garuda Pertiwi dan juga kemampuan untuk bisa menyelesaikan peluang. Sangat klinis Noella. Dalam 2 kesempatan yang didapat, ada 2 peluang yang tak dilewatkan untuk bisa menciptakan gol bagi tim asuhan Timo Schuneman yang kali ini di menit ke-24 di laga persaingan di Kudus sudah mampu unggul 2 gol tanpa balas. Iya, dan sejauh ini kita melihat bagaimana decision making mereka juga
cukup baik Adi ya. Sangat mantap, betul. Sangat mantap. Iya, decision making dalam keadaan tertekan. Tapi outball yang keliru berujung dengan kesempatan agak tergesa-gesa. Berhati-hati. Nah itu dia decision making yang Anda baru saja utarakan ya. Bagi Saudi Arabia final ballnya belum sempurna. Dan ini adalah satu sequence di mana sejauh ini Garuda Pertiwi unggul dalam 2 kesempatan. Ada 2 action yang berujung menjadi gol. Kembali kredit harus diberikan terhadap klinisnya finishing para pemain. Dan begitu directnya lagi pergerakan yang sangat dinamis dari Anya. Kendali bola juga sangat baik. Topangan bantuan juga tepat diberikan oleh Ayla. Bahkan speed mereka bisa dibilang rata-rata lebih kencang ya daripada Saudi Arabia. Iya, dan kembali Noella, sebuah kesempatan coba dimanfaatkan oleh Nafisa Ayasha. Nafisa Ayasha juga sudah biasa dirinya bersama dengan Diva Aulia, Ayu Arumi adalah pemain-pemain yang memang sudah sangat sering ya menghiasi daftar dari roster timnas putri kelompok umur. Jadi memang dalam kondisi yang sudah sangat siap tampil, sudah begitu memiliki pengalaman juga untuk bersaing di turnamen-turnamen kelompok umur dan memberikan satu sajian penampilan yang membuat kita begitu bangga dengan para pemain muda ini. Jadi memang beberapa pemain secara chemistry memang sudah terbentuk Adi. Betul. Dan Anya Gabriela adalah pemain diaspora ya yang dimiliki oleh Garuda Pertiwi. Anya juga gelandang yang begitu luar biasa ini yang tampil di Amerika Serikat untuk klub di San Diego, California, Albion. Iya, baru saja kita lihat tadi ada percobaan build up serangan dari Saudi, namun berhasil direbut oleh Garuda Pertiwi. Iya, ternyata yang diutarakan oleh pelatih Saudi Arabia tepat, mereka kurang experience untuk tampil di level turnamen. Ini yang mereka coba perbaiki dengan berlaga di Kudus, dengan tampil menjadi bagian dari Sri Kandi Merdeka Cup ya. Ada pelanggaran nampaknya. Iya, ada sedikit komplain dari Jazlyn Kayla ya, melihat pemain yang tergeletak rekannya. Dia lakukan protes kepada sang referee. Ada sedikit masalah sepertinya yang sedang dialami oleh Fadila. Harus mendapatkan atensi dari fisio. Ada komunikasi ya antara referee Dandi Torong dengan mungkin referee di ruang VAR. Iya, karena tadi Jazlyn Kayla juga mengisyaratkan VAR ya di. Kita akan lihat apakah akan terlibat di sini VAR untuk bisa memberikan bantuan bagi wasit utama di lapangan dan di Surama Torong. Kita juga belum lihat tayang ulang dari insiden yang baru saja terjadi yang membuat salah seorang pemain dari Garuda Pertiwi masih belum mampu bangkit ya. Sepertinya tadi ada challenge terhadap Fadila dan Timo Schuneman memberikan instruksi kepada Rengganis Wijanarko, penjaga balance di lapangan tengah. Rengganis juga sejauh ini tampil sangat baik dan begitu tenang di lapangan tengah. Pemain putri JP Jakarta Under 18 Rengganis Wijanarko. Dan ada review yang akan dilakukan. Ada potensial pelanggaran yang terjadi. Dadi Surama Torong menuju ke monitor di sisi lapangan dengan adanya potential foul di sini. Sedang ada review dan ini dia ada dorongan tipis, tapi apakah ini dianggap cukup ya untuk membuat lawan terjatuh? Fadila yang kehilangan keseimbangan. Memang ada kontak dan ada gangguan yang dilakukan oleh Arwan Naif, tapi biasanya dengan adanya update dari rules yang ada, sentuhan tipis seperti ini walaupun kontak terjadi, ini tidak akan berbuah penalti karena sepertinya kontak tidak cukup ya untuk membuat
lawan terjatuh. Tapi dalam kondisi kelompok umur bukan tidak mungkin ada leniency, ada upaya dari para pengadil untuk membuat situasinya membantu para pemain, apalagi dari segi offense. Memang ini jelas ada obstruksi yang mencegah adanya upaya sepakan atau effort menuju ke gawang yang bisa dilakukan tadi oleh Fadila. Tapi apakah kontak ini cukup untuk menjatuhkan Fadila? Ini yang sedang menjadi perbincangan antara VAR referee dengan pengadil utama Dandi Surama Torong. Apakah kontak ini, karena kita lihat jelas sekali tidak ada intensi untuk memainkan bola ya. Dan bagaimana ada lirikan yang dilakukan oleh sang defender Arwa Naif untuk melihat di mana posisi dari Fadila. Ini juga yang menjadi perhitungan dari VAR untuk memberikan masukan bahwa bukan tidak mungkin ada clear and obvious error dari pengadil utama di lapangan, sehingga VAR memberikan masukan untuk mereview momen tadi. Possible penalty untuk Garuda Pertiwi. Kita berharap memang hasilnya ada penalti. Tapi apakah kontak ini dianggap cukup untuk menjatuhkan Fadila? Kita nantikan keputusan dari referee Dandi Surama. Iya, kita ikut deg-degan nih menunggu keputusan dari wasit Dandi Surama. Penalti diberikan. Penalti diberikan. Check complete dengan keputusannya penalti, dan ini harus bisa diselesaikan untuk memberikan keunggulan 3 gol ya sebelum halftime. Akan begitu mahal artinya untuk Coach Timo dan Garuda Pertiwi, dan kita nantikan eksekutor yang akan diandalkan untuk bisa menambah lagi koleksi gol. Dan kartu merah harus diberikan, betul, karena ini menjadi dokso. Kalau ada penalti yang diberikan kepada Garuda Pertiwi, maka pemain yang melakukan foul tadi harus diganjar kartu merah. Dan terlihat ada ekspresi yang begitu emosional, dia menangis. Tapi kemudian kembali sang pengadil di lapangan mendapatkan masukan, ada clear and obvious error dari keputusan tadi yang tidak memberikan langsung penalti. Ada review dan kemudian berujung dengan penalti didapat oleh Garuda Pertiwi. Dan sepertinya Jazlyn Kayla yang akan menjadi penembak tendangan penalti untuk Garuda Pertiwi. Iya, tentunya ini pressure tambahan juga hadir ya untuk Miriam Abed, sang penjaga gawang dari Saudi. Kita akan lihat apakah akan tepat membaca arah bola di Jazlyn Kayla. Kita juga akan nantikan apakah tendangannya akan membuahkan 1 gol untuk Garuda Pertiwi. Wow, ini short dia startup ya. Wow, luar biasa. 1 gol. Ini bukti confidence yang dimiliki oleh Jazlyn Kayla, dan bagaimana atraksi selebrasinya juga sangat pas dengan gol yang dia lesakan. Dengan run up yang sangat pendek, ini adalah satu aksi yang begitu berani ya. Kalau kita lihat mungkin di sepak bola pria dahulu ada Demetrio Albertini yang biasa dengan run up yang begitu pendek karena dia punya kemampuan yang luar biasa. Dan ini adalah lagi kemampuan teknis, kemudian kepercayaan diri tingkat tinggi, dan bagaimana klinisnya sepakan penalti yang ditawarkan oleh Jazlyn Kayla yang semakin membuat nyaman keunggulan Garuda Pertiwi di Kudus. 3 gol sudah, Noella, tercetak. Iya, tentunya ini awal yang baik, apalagi 3 gol berhasil dicetak sebelum berakhirnya babak pertama dia. Ini menjadi modal tambahan yang luar biasa tentu untuk kepercayaan diri para pemain juga. Ya. Tapi awal yang baik, apalagi 3 gol berhasil dicetak sebelum berakhirnya babak pertama dia. Ini menjadi modal tambahan yang luar biasa tentu untuk kepercayaan diri para pemain juga. Ya. Tapi lagi-lagi konsentrasi yang masih harus dijaga, Adi. Dan para pemain harus bisa sekarang memanage pertandingan ya. Sudah unggul 3-0 menuju ke halftime, harus dimanage dengan baik. Tidak boleh gegabah, tidak boleh ceroboh, tidak boleh kehilangan konsentrasi, dan harus ada upaya optimal untuk menjaga clean sheet. Lagi ada peluang, lain kesempatan, agak tergesa-gesa kali ini Noella. Sayang tadi ya, padahal peluang untuk melewati hadangan dari defender Juan Hussein muncul, tapi kemudian keputusan untuk menembak terlalu dini tadi dipertunjukkan oleh Ayla Kala. Dan di situasi unggul 3 gol seperti ini nampaknya juga penting untuk bisa mengatur tempo, Adi ya. Iya, sangat penting. Dan tentunya terus ada instruksi ya dari sisi lapangan untuk bisa menjaga penampilan, mengatur tempo, ritme, dan bagaimana kendali laga ini tidak boleh lepas dari tim asuhan
Timo Schünemann. Terhadang lagi upaya build up dari Saudi Arabia. Ada pelanggaran lagi. Handball sepertinya baru saja dilakukan oleh Joud Faisal. Ini dia, kita saksikan kembali ya. Joud Faisal dengan nomor punggung 5. Kita nantikan apakah ini adalah sebuah pelanggaran. Iya, berujung tendangan bebas, Noella. Shivana yang bersiap ya, Shivana Rizka Nadifa. Shivana Rizka masih menunggu karena ada pergantian pemain bagi Saudi, mengorbankan salah seorang pemain tengahnya, Khadai Sultan Al-Taibi, atau mungkin Hala Saleh ya. Hala Saleh yang akan keluar. Hala Saleh digantikan oleh seorang defender, Haura Jalal Al-Homidi. Tendangan bebas berbahaya, Noella. Dan terjadi kebelut setelah bola terlepas dan tambahan gol lagi untuk Garuda Pertiwi. Kembali lagi-lagi selebrasi juga dilakukan tentunya oleh Jazlyn Kayla yang begitu percaya diri dan klinis. Adi, finishing yang luar biasa dari Jazlyn Kayla lagi-lagi. Jazlyn Kayla, defender yang tadi switch on untuk bisa menyambut bola dengan upaya rebound. Kesalahan fatal penjaga gawang, terlepas tadi. Coba menangkap dalam situasi bola yang begitu sulit tadi dengan kiriman sepakan dari Shivana Rizka. Dan bagaimana sangat aware-nya upaya dari Jazlyn Kayla, bahkan selebrasi siu sudah terjadi di Kudus. Ini semakin lengkap pesta gol yang bisa disajikan oleh Garuda Pertiwi dengan keunggulan 4-0 sebelum halftime. Ini menjadi satu penampilan yang kembali sangat positif, begitu impresif, dan lagi-lagi yang harus digarisbawahi, klinis dari upaya para pemain Garuda Pertiwi. Iya, dan kalau kita lihat dari gol terakhir tadi, ini bagaimana mereka juga bisa memanfaatkan dengan baik celah yang ada di. Dan benar-benar fokus ya para pemain dari Garuda Pertiwi ya. Ada upaya dari para pemain untuk bisa melanjutkan ancaman. Mereka aware dengan adanya potensi kesalahan yang bisa terjadi. Dan kualitas delivery yang diberikan oleh Shivana Rizka tadi, pemain dari Samba Persada Under 18 ini, juga dengan delivery yang begitu menyulitkan bagi penjaga gawang Mariam Abed. Ada kesalahan dalam upaya menangkap, dan begitu tangkasnya Jazlyn Kayla menjadi pemain pertama yang bisa menyambut bola dengan cepat tadi ya di mulut gawang. Dan kembali bergetar jala dari Saudi Arabia, dan bagaimana sudah terduduk sekali. Corner kick dari Nafiza Ayasha. Wow, bola berbahaya ke tiang pertama. Recycle tekanan lagi, coba ditawarkan oleh Garuda Pertiwi. Ada tembakan langsung yang dicoba, tapi terlalu jauh, Adi. Kita lihat apakah Saudi Arabia mampu untuk bisa memegang bola. Mampu direbut kembali oleh Garuda Pertiwi. Ada peluang. Wow, satu kesempatan di awal persaingan babak kedua ya, dan upaya kembali jatuh kepada Fadila. Awareness luar biasa, koneksi yang lagi sangat ideal. Sepakan dari Fadila, sayangnya tadi masih mampu di blok. Shivana Rizka. Fantastis gol yang baru saja kita saksikan, Noella. Dan ini pemain yang memang punya kemampuan memanipulasi bola sangat brilian. Shivana Rizka Nadifa
yang mampu untuk bisa menambah keunggulan dan merupakan salah satu gol terbaik di persaingan kali ini. Tapi juga tidak luput dari kesalahan penjaga gawang Mariam Abed. Tadi ada error yang dia pertunjukkan dengan salah mengantisipasi bola, dan dari sepak sudut langsung berbuah gol tambahan untuk Garuda Pertiwi. Fantastis tadi, satu gol berhasil ditambah oleh Syifanah Rizka Nadifa dengan gol yang begitu apik ya, lewat corner kick yang bisa langsung masuk ke gawang dari Saudi Arabia. Semakin sulit tentunya untuk bisa mengejar, tapi mungkin di tahap ini mereka bukan berusaha untuk mengejar, tapi setidaknya untuk tidak kebobolan satu gol lagi, Adi. Iya, dan halftime team talknya dari tim Saudi Arabia dengan berupaya untuk tidak kebobolan gol tambahan lagi dengan cepat. Mereka coba untuk defending lebih baik, tapi kemudian justru dari sebuah kesempatan set play ada eksekusi yang begitu luar biasa dahsyat dari pemain yang tadi juga di babak pertama terlibat dalam salah satu gol bagi Garuda Pertiwi. Dari tendangan bebasnya juga Syifanah Rizka, ini bintang muda Samba Persada Women Under 18 yang bisa membuat keunggulan semakin luar biasa dan nyaman untuk Garuda Pertiwi. Ada masalah cedera yang dialami. Kita berharap ini hanya sebuah kram ya yang dialami oleh Keisha Arabella, salah satu pemain kunci juga untuk tim asuhan Timo Schönemann. Iya, karena tadi kita baru membahas tadi Keisha Arabella belum digantikan dengan kontribusi yang sudah begitu luar biasa di babak pertama. Jadi nampaknya Coach Timo masih memerlukan peran dari Keisha Arabella di babak kedua ini ya. Ada pemain yang disiapkan nampaknya dari bangku cadangan. Iya. Wow, kembali upaya yang diarahkan menuju ke gawang. Ini adalah Raisya Novita Amalia. Tekanan semakin besar tentunya bagi Mariam Abed ya, sang penjaga gawang dari Saudi Arabia. Terus terganggu dengan variasi ancaman. Kiriman bola ke arah gawang Saudi juga membuat dirinya kesulitan. Dan kali ini ada approach yang berbeda dari Saudi, coba untuk melakukan build up, lebih sabar dari bidang permainan sendiri dan coba untuk bisa mencetak space mungkin dengan kiriman bola berikutnya. Setelah dari fase pertama build up adalah bola long pass yang menuju ke backline dari Indonesia. Tapi kita saksikan sendiri ini masih menjadi satu upaya yang terus menemui jalan buntu bagi Saudi Arabia. Masih belum ada perubahan berarti secara permainan dari Saudi Arabia. Terlihat mereka tidak terlalu nyaman memegang bola, Adi. Ini masalah yang mereka alami sepanjang laga ya, dengan press dari Indonesia. Mereka begitu kesulitan, tidak sama sekali diberikan waktu untuk bisa nyaman memegang kendali possession. Lagi-lagi berhasil diambil alih oleh Fadila. Kembali hati-hati. Penjuru lagi berbahaya, Noel. Iya. Kurang dari 15 menit tersisa ya. Kita masih berharap akan ada potensi tambahan gol lagi dari Garuda Pertiwi. Iya, dari tadi kalau kita melihat tendangan penjuru dari Garuda Pertiwi juga memberikan peluang yang baik sekali ya, Di. Ya. Semua rencana yang sudah disusun dengan begitu detail. Coba memanfaatkan set pieces juga dari tim Garuda Pertiwi, baik itu sepak pojok, lemparan ke dalam, dan juga tendangan bebas. Yasmin Aprilianti coba untuk lebih berkembang di sektor kiri. Iya, tentunya lewat permainan di malam hari ini, lawan-lawan kita selanjutnya juga akan mempelajari bagaimana permainan dari Garuda Pertiwi. Tadi kita sudah berbahaya juga lewat tendangan pojok, tendangan penjuru. Jadi ini pasti akan diantisipasi juga oleh lawan kita ke depannya, Adi. Iya, dan lagi ya satu upaya untuk membuat situasinya tak nyaman dari segi build up untuk Saudi berujung dengan turnover. Dan hampir saja tadi ada peluang yang bisa dimanfaatkan lagi oleh Diva Aulia juga setelah tampil dari bangku cadangan juga begitu mempesona. Pergantian lagi untuk Saudi.
Yara Basam Al-Saleh. Dan Hor Adel ya. Yes. Menggantikan Kenzi Allah. Dan juga Hadai tadi ya, sang kapten. Bahkan Kenzi Allah tak terlihat sama sekali tadi kan kali ini. Bahkan kita belum menyebut nama dia dari tadi, Adi. Iya. Dan kapten mereka Hadai Al-Taibi dengan gangguan tadi di bagian kepala digantikan. Satu upaya berbahaya terlepas lagi dan berbuah gol tambahan Noella. Ini adalah malapetaka dan akhirnya Fadila mencatatkan namanya di score sheet dengan selebrasi yang luar biasa penuh dengan senyuman. Pemain yang memang paling berbahaya di lapangan permainan malam hari ini akhirnya mendapatkan reward dengan terus berjuang. Ada kesalahan lagi dari sang penjaga gawang dan bagaimana Fadila menyambut bola dengan luar biasa dan menambah koleksi gol bagi Garuda Pertiwi menjadi 6-0. Iya, kita lihat Fadila ini begitu luar biasa ya. Sejak awal babak tadi selalu berada di posisi yang tepat dan proses mereka di. Wow, Diva luar biasa umpannya. Fadila! Hampir mampu ditangkap oleh Maryam Abed. Ya, Fadila terus saja coba mencari kesempatan, mencetak peluang untuk dirinya, dan Diva umpannya begitu memanjakan. Fadila satu upaya sepakan datar berbahaya, dan kita lihat visi dari Diva yang melihat betul pergerakan yang ditawarkan tadi oleh Fadila. Kombinasi-kombinasi seperti ini terlihat mudah tapi eksekusinya harus tepat, dan sejauh ini semua berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh para pemain dari Garuda Pertiwi Under 16. Iya, ini menggambarkan bahwa strategi dan taktik yang diturunkan oleh Coach Timo juga berjalan begitu baik di atas lapangan. Begitu padu ya di permainan dari Garuda Pertiwi, dan ini menentukan benchmark yang cukup berat juga untuk Putri Nusantara sangat besok. Sangat tinggi ini kualitas yang dipertunjukkan oleh Garuda Pertiwi, unggul dengan sangat nyaman. 6 gol yang sudah mereka cetak. Memang mayoritas pemain yang ada di kedua skuad Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara yang tampil di Sri Kandi Merdeka Cup, jaring dari kompetisi dari Hyrule Plus Soccer League. Mereka juga mendapatkan proses binaan tambahan di Milk Life Soccer Challenge. Ini membuat para pemain bisa tampil apik. Fadila nampak mendapat arahan dari tim kepelatihan. Dan ambisi dari Pak Teddy sebagai program director dari Sri Kandi Merdeka Cup tentunya luar biasa, terus ingin membangun fondasi dari sepak bola putri, dan pembinaan yang berkesinambungan ini menjadi kunci. Awal dari persaingan ini dengan adanya gol kilat yang mampu dilesakkan oleh Keisa, ditambah lagi oleh gol dari Nafisa Asyari dan dari titik putih. Eksekusi tenang dari Jazlyn Kayla Viryal, nambah lagi keunggulan. Ada kesalahan fatal berbuah malapetaka. Gol kedua dilesakkan oleh Jazlyn Kayla. Keunggulan begitu nyaman bagi Garuda Pertiwi, tambah lagi dengan gol dari tendangan sudut tadi plus gol dari Fadila, maka 6 gol sudah bersarang ke gawang dari Maryam Abed dan Saudi Arabia. Iya, bahkan kalau kita lihat dari tadi proses gol yang tercipta ini juga semuanya apik ya. Bahkan tadi gol keberapa tadi yang mampu memanfaatkan celah dari Saudi Arabia, kesalahan kiper tadi? Iya, gol dari Jazlyn Kayla gol keempat tadi. Gol keempat tadi. Gol kedua dari Jazlyn Kayla. Referee menanyakan kesiapan tampil lagi dari penjaga gawang Maryam Abed. Iya, karena tadi nampaknya setelah menangkap bola yang terakhir sedikit merasa kesakitan tadi kita lihat. Lagi diganggu proses build up. Lagi ada sebuah kesalahan. Kesempatan lagi untuk Diva. Kendali bola yang juga cukup baik tadi, tapi gagal untuk bisa lewati hadangan dari pemain Saudi Arabia. Griselda coba terus melaju tadi. Ada tarikan jelas sekali terhadap Jazlyn Kayla Aska.
yang baru saja dilakukan tadi oleh Retal Tahir Hakami. Replay dari foul Noella, dan jangan lupa bahwa di grup A masih ada Malaysia dan Hong Kong yang akan dihadapi oleh Garuda Pertiwi. Secara statistik atau secara rekor akan lebih sulit mana, Adi? Ya, menjadi pesaing terberat bagi Garuda Pertiwi yang mana? Seperti Malaysia punya chance untuk lebih merepotkan. Hong Kong juga punya tim yang cukup solid. Oke. Memang Saudi Arabia ini adalah salah satu tim yang terlemah di grup ini. Oke. Jadi perkembangan lawan menuju ke match kedua dan ketiga akan meningkat. Ini yang menjadi tantangan berikutnya bagi Garuda Pertiwi. Dan bahkan di grup B juga menarik ya, karena ada Singapura, ada Jordania, ada juga Thailand. Salah satu tim yang sangat difavoritkan untuk bisa meraih title di ajang ini, akan menjadi lawan dari tim Putri Nusantara. Jadi bisa dibilang laga melawan Saudi Arabia ini dalam tanda kutip pemanasan untuk laga yang lebih berat lagi nanti bagi mereka, karena ada Malaysia dan juga Hong Kong ya. Dan semuanya bisa disaksikan di YouTube dari Rans Entertainment tentunya. Gratis dan berkualitas tontonan yang itu dia. Dipandu oleh Noella dan juga Diani tentunya. 5 menit minimal tambahan, ada peluang lagi di half space, bergerak berbahaya, cutbacknya sangat mengancam. On goal yang terjadi ini menjadi hal yang terus membuat situasinya memburuk bagi Saudi Arabia, tapi bagi Garuda Pertiwi semakin lengkap kemenangan, dan Fadila yang juga terlibat lagi dengan jogetan yang dia pertunjukkan, tanda dia sangat puas dengan apa yang ditampilkan oleh tim ini. Iya, ini luar biasa, memang situasi benar-benar semakin buruk bagi Saudi Arabia. Kalau Adi tadi katakan tidak semakin membaik, tapi tentu ini justru sudah. Iya, Fadila yang lagi-lagi bisa melepaskan diri dari hadangan para pemain Saudi Arabia. Dia melirik ke arah dari rekan-rekannya, tapi kemudian justru sebuah kontak terjadi. Hadangan yang menjadi gol bunuh diri tadi.